Salam damai dan sejahtera dari Tuhan beserta kita semua yang ada di penghujung bulan kemerdekaan Indonesia dan siap memasuki bulan September, bulan yang mendekati dengan akhir tahun bulan Desember 2025. Sebagaimana biasanya kita dasari kegiatan-kegiatan kita di minggu ini dengan merenung firman Tuhan. Kita dahului dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur minggu ini kami tiba di penghujung bulan Agustus 2025 dan ada pada minggu pertama bulan September 2025. Sekali lagi kami mohon Roh Kudus ada pada kami supaya bersama kami merenung bahwa di bulan lalu dan di bulan ini Tuhan rindu supaya kami dapat melakukan ibadah yang berkenan kepada Tuhan sebagai satu bentuk persembahan yang dapat kami berikan untuk mengingat Tuhan memerdekakan kami. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-20 dengan tema persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, ada satu persembahan yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, yaitu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Banyak korban-korban telah berjatuhan menjadi dasar bagi kedaulatan, bagi kesejahteraan, bagi kemajuan bangsa Indonesia. Tema perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia adalah Bersatu Berdaulat, Indonesia Sejahtera, Rakyat Sejahtera, dan Indonesia Maju. Saya untuk bagian ini meringkasnya dengan judul Beraksi Maju. Sayangnya beraksi maju ini tampak beraksi maju dalam berbagai kesulitan-kesulitan hebat. Kekasih Tuhan, Nabi Yesaya juga mengisahkan dalam firman Tuhan ini bagaimana bangsa Israel telah beraksi maju, tetapi aksi kemajuan yang mereka lakukan adalah tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebaliknya mereka beraksi maju untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menduka citakan hati Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhan telah memimpin mereka beratus-ratus tahun di Mesir. Mereka lupa bahwa Tuhan telah menuntun mereka 40 tahun di padang. Mereka lupa bahwa Tuhan telah menyediakan tanah Kanaan, tanah perjanjian bagi mereka, yang berlimpah dengan susu dan madu, yang membuat mereka tidak lagi menjadi bangsa yang kecil tapi bangsa yang besar. Membuat mereka disegani oleh bangsa-bangsa lain. Mereka lupa semuanya itu, lalu kemudian mereka terus maju dalam perbuatan-perbuatan yang menduka citakan hati Tuhan. Menyembah berhala, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Ini membuat Tuhan murka terhadap sikap-sikap mereka dan memberi hukuman kepada mereka.
Kekasih Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar bagaimana bangsa Israel berperilaku tidak bertobat, tetapi mereka terus berontak kepada Tuhan. Mereka tidak mengisi hari-hari hidup mereka di tanah Kanaan, tanah perjanjian dengan baik, tapi mereka terus mempersembahkan apa yang bagi mereka baik hanya kepada kesenangan-kesenangan pribadi, kelompok-kelompok. Mereka lupa kepada titah ketetapan Tuhan. Untuk mereka mesti mempersembahkan hati mereka, persekutuan mereka, keberagaman mereka, supaya bangsa yang kecil memberikan bangsa-bangsa yang kecil lain setara dan maju berkembang dengan baik. Nabi Yesaya menegur mereka dengan keras ketika mereka tidak bertobat, maka mereka bersiap-siap untuk mendapatkan hukuman model berikut lagi. Bagi Nabi Yesaya, Tuhan melihat dari sorga, mulut mereka memuji Tuhan, tangan mereka mempersembahkan ternak dan mempersembahkan hal-hal yang lain, tetapi hati mereka tidak memperlihatkan hati yang patuh taat kepada Tuhan. Hati mereka tidak menjadi hati yang peduli terhadap sesama. Hati bangsa mereka tidak menjadi peduli terhadap hati bangsa-bangsa yang lain. Itu yang membuat Tuhan memalingkan wajahnya, memalingkan kasih-Nya, dan membiarkan mereka untuk ada dalam hukuman besar. Kekasih Tuhan, minggu ini kita belajar bersama-sama untuk melihat apa yang ada di luar, tetapi kita juga mesti melihat apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam keluarga kita, apa yang ada di dalam persekutuan kita sebagai gereja maupun sebagai masyarakat, untuk kita memberikan persembahan yang berkenan kepada diri kita, keluarga kita, persekutuan kita, gereja kita, dan bangsa kita. Kita boleh bangga mendapat kesempatan lebih untuk menikmati pengorbanan Yesus Kristus sebagai persembahan yang hidup sepanjang masa. Tapi kebanggaan kita ini mesti diikuti dengan perilaku dan perbuatan-perbuatan yang nyata. Di usia kita yang terus bertambah, kita terus menyaksikan perbuatan-perbuatan yang menyengsarakan sesama kita. Kita terus menyaksikan bagaimana jatuh bangunnya orang-orang yang lemah. Kita terus menyaksikan bagaimana tetap berdiri tegaknya orang-orang yang berada dalam masa-masa keenakan, sampai melupakan orang-orang yang banyak di sekitar mereka yang berada dalam keterpurukan hidup. Minggu ini kita belajar bersama-sama untuk tetap mengarahkan kegiatan-kegiatan kita. Satu di antaranya ialah kita ada dalam bulan Bina Keluarga. Kita berjuang bersama supaya keluarga-keluarga kita menjadi ibadah yang sejati. Keluarga-keluarga kita menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dengan keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang beribadah dan berkenan kepada Tuhan, yang bisa bereaksi dan berkenan kepada Tuhan dan masyarakat, maka kita akan mengalami satu masa yang panjang ke depan, bahwa Tuhan berkenan dengan segala apa yang kita mau, damai dan sejahtera selalu bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita semua yang terus mempersembahkan apa yang terbaik walaupun kecil. Lama-kelamaan
akan menjadi besar untuk segenap kaum di sekitar kita maupun yang jauh dari kita. Sampai Yesus Kristus datang kembali. Amin.